Halo teman-teman, selamat datang di video anak buah bagi penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Saya telah melihat dan membaca banyak teori tentang bounty dari para kang teori One Piece yang lainnya. Kebanyakan dari para kang teori ini ketika membahas tentang bounty, hampir selalu dikait-kaitkan dengan level kekuatan seorang karakter bajak laut. Kalaupun tidak dikaitkan dengan level kekuatan, yang dibahas ya bounty yang didapat setelah sebuah arc tertentu. Misalnya, inilah bounty Luffy setelah arc Wano, fantastis, blah blah blah, Belgedes. Tapi kalian semua pernah kepikiran gak sih? Bounty alias nilai buruan itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Bagi kalian yang punya jawaban, bounty adalah sebuah nilai buruan yang menggambarkan level ancaman seseorang penjahat atau bajak laut di mata pemerintah dunia. Pernah nggak sih kepikiran hal seperti ini? Mengapa tidak ada orang atau kelompok khusus pemburu bounty yang beroperasi di wilayah dunia baru? Padahal bounty para bajak laut yang beroperasi di dunia baru umumnya berada di kisaran ratusan juta hingga miliaran berry. Cuan gak tuh? Pertanyaan yang kedua, mengapa pemerintah dunia mengeluarkan bounty sebagai upaya untuk menumpas tindak kejahatan di wilayah yurisdiksi hukum mereka, ketika pemerintah dunia sendiri memiliki satu instrumen hukum terkuat di dunia, yaitu Angkatan Laut? Dua pertanyaan tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan yang telah saya tanyakan di awal. Apa sih gunanya bounty? Zoro pernah menjadi pemburu hadiah atau pemburu bounty di East Blue sebelum direkrut oleh Luffy ke dalam kelompok bajak lautnya. Kebanyakan dari korban Zoro ini adalah bajak laut, sehingga Zoro mendapatkan julukan sebagai pemburu bajak laut. Sedangkan wilayah lautan East Blue sendiri dijuluki sebagai wilayah lautan terlemah karena kebanyakan bajak laut yang beroperasi di sana bounty-nya sangat kecil, dan juga populasi bajak laut serta jumlah tindakan kriminal yang relatif kecil, pengecualian untuk Luffy, Dragon, dan Sabo yang dimana mereka adalah nama-nama kriminal dengan skala dunia. Nah, di kawasan Grand Line kita mendapati keluarga Franky yang mata pencaharian utamanya adalah sebagai pemburu bounty. Jika menilik kekuatan bertarung keluarga Franky, tentunya hanya bajak laut kelas teri saja yang menjadi korban perburuan mereka. Jika kalian pernah membaca novel Ace, kalian pasti mengetahui bahwa di dalam novel tersebut pernah disebutkan bahwa kelompok bajak laut Shirohige terkadang memburu kelompok bajak laut kecil yang lainnya dan menyerahkan korbannya kepada pemerintah dunia untuk ditukarkan dengan uang yang sesuai dengan harga bounty bajak laut yang diburu tersebut. Padahal kelompok bajak laut Shirohige sendiri adalah kelompok bajak laut yang diburu. Kapten dan beberapa anggotanya jelas sekali memiliki harga untuk kepala mereka. Rasanya aneh sekali, bukan? Orang atau kelompok yang memiliki bounty mencari uang dengan cara menjadi pemburu bounty. Terus, bounty atau nilai buruan itu apa sih sebenarnya? Di titik ini, kita tidak bisa lagi menganggap bahwa bounty hanyalah sekedar takaran untuk menilai ancaman seseorang bagi kelangsungan hidup pemerintah dunia. Contoh buktinya seperti ini. Mari kita amati lagi dengan teliti kenaikan bounty Luffy. Yang pertama, bounty Luffy naik sebesar 200 juta berry yang awalnya 100 juta menjadi 300 juta berry setelah Luffy menantang pemerintah dunia secara terang-terangan dengan cara menyuruh Sogeking membakar bendera pemerintah dunia, mengalahkan Rob Lucci, mengobrak-abrik dan menghancurkan Enies Lobby yang notabene adalah salah satu fasilitas paling penting milik pemerintah dunia, serta menjadi salah satu penyebab gagalnya pemerintah dunia untuk mendapat cetak biru Pluton, yaitu salah satu senjata kuno. Yang kedua, bounty Luffy naik sebesar 100 juta berry dari 300 juta ke 400 juta berry setelah Luffy meninju si brengsek ini, menyelinap dan memporak-porandakan serta kabur dari Impel Down dan aktif berpartisipasi dalam perang puncak Marineford. Yang ketiga,
Bounty Luffy naik 100 juta berry dari 400 juta ke 500 juta berry setelah mengalahkan Doflamingo, Raja Dressrosa yang lalim, serta salah satu anggota Royal Shichibukai yang menjadi maklar sekaligus salah satu pemasok senjata bagi pasukan angkatan laut pemerintah dunia. Yang keempat, Bounty Luffy naik 1 miliar berry setelah mengalahkan Kang Tepuk Tangan, Kang Prediksi, serta ngobrak-abrik wilayah Big Mom dan jemput si beban ini. Nah, jika kalian mengamati dengan teliti kenaikan bounty Luffy, maka ada hal yang sangat ganjil di situ. Ketika Luffy mencari masalah dan gara-gara yang dampaknya cukup serius bagi pemerintah dunia, sebagai pihak resmi yang mengeluarkan atau menerbitkan bounty alias nilai buruan, jumlah kenaikan bounty-nya tidak sebanding ketika Luffy mencari gara-gara dengan Big Mom sebagai salah satu Yonko. Luffy hanya mendapat kenaikan bounty yang jumlahnya berkisar di angka ratusan juta, maksimal 200 juta berry ketika Luffy menimbulkan masalah serius kepada pemerintah dunia. Akan tetapi, Luffy mendapatkan kenaikan bounty sejumlah 1 miliar berry ketika menimbulkan masalah bagi Big Mom. Aneh bukan? Padahal Big Mom kan bajak laut. Maka dari itu, saya menganggap bahwa bounty sebenarnya adalah kontrak kerja, bukan sebuah takaran untuk menilai level bahaya atau potensi ancaman yang dimiliki oleh seorang pelaku kriminal. Bukti lain dari pernyataan ini adalah kenaikan bounty Sanji sebelum dan sesudah arc Whole Cake Island. Sebelum arc Whole Cake Island atau sesudah arc Dressrosa, kita mendapati tulisan Only Alive di bounty Sanji. Itu artinya nilai hadiah buruan untuk Sanji hanya berlaku ketika Sanji berhasil ditangkap hidup-hidup. Belakangan, diketahui bahwa bounty tersebut adalah permintaan dari Germa 66 yang ingin menikahkan Sanji dengan salah satu anak dari Big Mom. Mungkin saja kehadiran Stussy, anggota CP0 di pesta teh Big Mom, adalah sebagai perwakilan pemerintah dunia untuk menyerahkan hadiah buruan Sanji tersebut kepada Big Mom yang berhasil menangkap Sanji hidup-hidup melalui upaya penculikan yang dilakukan oleh Beji di Zou. Namun, ketika Sanji tidak jadi menikah dengan Puding, bounty-nya naik secara drastis karena alasan dalam tanda kutip keluarga. Lebih detailnya, bukan hanya karena nama Vinsmoke yang disandangnya. Mungkin setelah insiden yang terjadi di Whole Cake Island, yang membuat permintaan bounty untuk Sanji ini adalah pihak dari bajak laut Big Mom. Karena Big Mom merasa dipermalukan dan dikhianati oleh pihak Germa. Akan tetapi, bounty yang keluar hanya untuk Sanji saja, karena status Sanji sebagai salah satu anggota bajak laut topi jerami dan juga keluarga Vinsmoke. Sedangkan keluarga Vinsmoke alias Germa ini tidak bisa dibounty oleh Big Mom karena Germa adalah salah satu anggota kerajaan yang menjadi bagian dari pemerintah dunia. Ketika bounty digunakan sebagai kontrak bisnis, itu artinya bounty adalah salah satu sarana pemerintah dunia dan pemegang kepentingan politik yang lainnya yang ada di dunia ini seperti para Yonko misalnya, untuk melakukan tindak korupsi demi tercapainya tujuan mereka. Di manga One Piece chapter 907, kita mendapati Shanks bertemu dengan Gorosei untuk mendiskusikan seorang bajak laut tertentu. Shanks adalah salah seorang bajak laut terkuat di lautan dengan nilai bounty sekitar 4 miliar berry. Sebagai salah seorang dari bajak laut dengan julukan Yonko atau 4 kaisar lautan, tentunya Shanks memiliki pengaruh dan kekuatan politik yang sangat kuat di percaturan politik dunia. Ketika Shanks ingin membicarakan seorang bajak laut tertentu dengan para Gorosei, apakah Shanks ingin melakukan sebuah dalam tanda kutip kontrak kerja atau kontrak bisnis? Yah, bisa saja begitu. Karena Shanks pasti punya sebuah agenda besar yang penting ketika dia menemui pemimpin pemerintah dunia untuk berdiskusi. Mengapa orang-orang yang memiliki jumlah bounty yang fantastis berurusan dengan pemerintah dunia sebagai pihak yang menerbitkan bounty itu sendiri? Mungkin suatu saat nanti kita akan mendapati bahwa bounty ini adalah sebuah praktek korupsi
atau pencucian uang dalam skala besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah dunia beserta para pemangku kepentingan politik yang lainnya. Coba simak baik-baik hal ini. Bounty Luffy adalah sebesar 1,5 miliar berry alias 1,5 miliar berry. Sekarang, Luffy berada di negeri Wano. Awalnya Doflamingo adalah maklar yang menjembatani bisnis perdagangan senjata antara pemerintah dunia dengan negeri Wano. Setelah Luffy meringkuk di penjara level 6 Impel Down, posisinya sebagai maklar bisnis antara pemerintah dunia dengan negeri Wano digantikan oleh CP0. Kita mendapati bahwa ada negosiasi bisnis antara pemerintah dunia dan Wano. Mungkin tujuan CP0 datang ke Wano adalah untuk membicarakan kontrak bisnis perdagangan senjata yang baru setelah pasokannya dari Doflamingo terputus akibat insiden di Dressrosa. Tak hanya itu, ada kemungkinan jika CP0 menawarkan kontrak bisnis untuk menumpas Luffy dengan nilai kontrak yang sesuai dengan harga nilai buronan Luffy, yaitu 1,5 miliar berry. Nah, pihak pemerintah dunia melalui CP0 menawarkan pembayaran berupa uang yang sesuai dengan nilai bounty Luffy tersebut. Tapi Orochi menolak pembayaran berupa uang karena Orochi ingin pembayarannya berupa kapal perang dan alutsista militer senilai jumlah bounty Luffy, di mana bentuk pembayaran yang diminta oleh Orochi tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah dunia karena tidak ada kesesuaian anggaran dan kesepakatan yang dinegosiasikan oleh kedua pihak. Selain itu, pemerintah dunia merasa dirugikan oleh penawaran yang diajukan oleh Orochi. Mengapa pemerintah dunia menolak pembayaran berupa kapal perang? Karena biaya yang dikeluarkan untuk membuat kapal perang jauh lebih mahal daripada uang berry yang notabene bentuknya adalah kertas. Sedangkan pemerintah dunia sebagai pihak yang memegang kuasa penuh untuk mencetak uang di dunia bisa dengan bebas mencetak uang sebanyak yang mereka mau. Hal ini tentunya tidak berlaku di Wano, di mana mata uang yang digunakan di Wano masih berbasis logam mulia seperti koin perak dan batangan emas. Dan tentunya mata uang yang digunakan di Wano tentu saja nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai uang kertas cetakan pemerintah dunia. Coba pikir lagi, emas dan perak tentu saja harganya jauh lebih berharga daripada kertas, ya kan? Saya pikir mungkin inilah alasan mengapa bajak laut di dunia baru memiliki bounty yang jumlahnya fantastis. Karena ada praktek korupsi, pencucian uang, dan bisnis dunia kejahatan bawah tanah di dalamnya. Sehingga ada inflasi besar-besaran yang terjadi karena disebabkan oleh berbagai praktek bisnis kotor yang dijalankan pemerintah dunia. Nah, kapan lagi kalian bisa nyimak konten One Piece sambil nambah pengetahuan umum dan belajar politik, belajar ekonomi dalam satu paket seperti ini? Hanya di channel YouTube Anak Buah Bagi saja kalian bisa dapat hal lengkap seperti ini. Maka dari itu, subscribe channel Anak Buah Bagi sekarang juga buat yang belum subscribe untuk dapetin konten One Piece yang super berfaedah kayak gini. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah penjelasan tentang bounty dari saya ini cukup masuk akal? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa kunjungi halaman Anak Buah Bagi di Facebook dan dapatkan lebih banyak lagi konten One Piece yang menghibur untuk memenuhi asupan kebutuhan One Piece kalian sehari-hari. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.